Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Wiraguna. Saya dari organisasi Wirausaha Bali. Hari ini saya mau memperkenalkan salah satu pilar dari wirausaha, yaitu pilar pendidikan. Bagaimana caranya kita bisa membantu masyarakat lokal untuk lebih meningkatkan kualitasnya mereka dalam hal pendidikan untuk menciptakan masyarakat lebih mandiri dalam bidang perekonomian, dalam bidang kesehatan, dalam bidang sosial, kesejahteraan, dan masih banyak lagi. Tetapi sebelum saya menceritakan lebih lanjut hal-hal ataupun program-program yang akan kita lakukan untuk membantu masyarakat, Anda harus tahu wirausaha di sini adalah unlocking the power of Balinese economic potential, yang artinya wirausaha Bali adalah sebuah badan yang akan membangun gerakan perekonomian kerakyatan bersama yang maju di Bali atas dasar sosial, lingkungan, pendidikan, dan budaya secara berkelanjutan. Nah, di wirausaha sendiri kita mempunyai 5 pilar, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan budaya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan salah satu pilarnya, yaitu pilar pendidikan. Bagaimana caranya kita bisa membantu masyarakat lokal lebih berpendidikan dan meningkatkan kualitasnya mereka, seperti sumber daya manusia yang ada di lokal community. Nah, sebelum itu saya mau menceritakan beberapa persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat dikarenakan dilatar belakangi oleh kurangnya pendidikan. Salah satunya adalah kurangnya sebuah informasi di lingkungan lokal di masyarakat di Bali. Seperti contoh, kurangnya informasi di dalam pengetahuan. Pengetahuan yang minim, bagaimana caranya melakukan itu, bagaimana cara memproduksi sebuah makanan yang baik, yang benar, mereka itu pengetahuannya minim. Yang kedua adalah pendidikan mereka yang minim, dikarenakan banyaknya keluarga-keluarga yang hidup terpencil di sebuah pedesaan dan mereka tidak mau menyekolahkan anaknya. Kemudian kesehatan, kurangnya informasi kesehatan, bagaimana caranya bisa hidup sehat. Maka dari itu yang biasanya kita lihat di media massa, orang-orang yang terkena penyakit ganas, kanker, tumor atau segala macam pasti kebanyakan berasal dari masyarakat kecil di pedesaan. Kenapa? Karena pengetahuan dan informasi mereka minim. Bagaimana caranya memasak yang benar, bagaimana caranya bisa memakan hal-hal yang memang itu sangat serius untuk kesehatannya mereka. Jadi informasi mereka sangat minim. Kemudian kesempatan di sini yang artinya kesempatan mereka bekerja sangat kurang. Mulai dari mereka sekolah, mungkin tamat SMP atau tamat SMA, mereka tidak begitu tahu bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan sebuah informasi. Karena kesempatan-kesempatan itu sudah diambil sama banyak sekali orang-orang yang datang dari luar, dan orang Bali sendiri tidak tahu kesempatan itu sangat besar. Nah, kemudian mereka kurang informasi mengenai teknologi yang sudah ada sampai sekarang. Teknologi pengolahan pertanian, pengolahan produk-produk hasil-hasil bumi yang sangat simpel yang mereka bisa gunakan, tapi mereka belum tahu. Nah, bagaimana, dan masih banyak hal lain yang kurang, yang minim, yang belum mereka ketahui. Nah, bagaimana caranya kita bisa membantu di hal-hal seperti informasi ini juga. Nah, kurangnya informasi seperti ini mengakibatkan minimnya kesadaran. Karena mereka belum tahu yang namanya informasi. Apa sih penyebab dari hal masalah ini? Jadi mereka belum tahu. Contoh kecil, mereka menebang pohon di hutan dan mereka tidak tahu hasil yang akan mereka ciptakan dari menebang pohon itu. Kemungkinan banjir, kemungkinan erosi, kemungkinan kekeringan. Mereka tidak tahu. Kemudian kurangnya kesempatan kerja, dikarenakan mereka belum mengetahui yang namanya kesempatan. Artinya pengetahuan mereka minim tentang kesempatan yang ada, informasinya tidak tahu, ya kuranglah kesempatan mereka untuk bekerja lebih baik lagi. Dan mereka akan menjadi buruh, akan menjadi tukang-tukang, dan akhirnya ketidakseimbanganlah muncul.
dari sana. Seperti ketidakseimbangan perekonomian sekarang yang bisa kita lihat di Pulau Bali ini, kemudian ketidakseimbangan kehidupan, masih banyaknya orang-orang miskin, maupun itu minta-minta, maupun itu kakak miskin yang ada di luar perkotaan, di daerah-daerah terpencil. Kemudian kesejahteraan mereka juga sangat tidak seimbang dari daerah-daerah kota yang kita lihat kadang-kadang itu sangat mewah sekali di Bali. Nah, berdasarkan situasi itulah kita di organisasi wirausaha juga memperhitungkan bidang pendidikan, bidang informasi, bagaimana caranya kita mendidik masyarakat untuk lebih berkualitas lagi. Nah, hal pertama yang kita lakukan di sini adalah meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, sumber daya manusia di masyarakat melalui pengembangan dan peningkatan pendidikan. Seperti yang Anda lihat di sana, pelatihan ketenaga kerjaan atau skill. Kadang-kadang banyak sekali yang kita lihat pelatihan atau tenaga kerja itu di perkotaan, kan seperti itu. Di desa gimana? Nah, bagaimana caranya kita bisa itu melatih tenaga kerja itu dari pusatnya, dari komunitas-komunitas lokal yang sudah ada. Kita tingkatkan dari sana. Kemudian lokal teknologi dan inovasi. Banyak petani-petani kita cuma koar-koar bisa ngomong petani kewalahan, petani sangat miskin. Tapi bagaimana caranya kita bisa memperkenalkan sebuah inovasi? Bukan kita merubah cara pola pikir petani di Bali, tapi bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas mereka agar petani-petani itu lebih berkualitas lagi, produknya itu lebih alami, mungkin produknya mereka lebih dipasarkan atau mungkin seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa memperkenalkan teknologi yang simple seperti pengolahan dodol, pengolahan bahan-bahan makanan alami seperti itu. Kemudian loka karya kreatif setiap bulan. Bagaimana caranya kita bisa mengembangkan kualitas melalui sebuah loka karya, sebuah pertemuan-pertemuan yang itu melibatkan masyarakat-masyarakat lokal dan juga pemuda-pemuda lokal yang bisa Anda lihat seperti kewirausahaan mandiri, Youth Activity Center yang sangat bagaimana caranya anak-anak muda lokal itu lebih bisa berkembang. Nggak cuman hanya di perkotaan saja. Seperti itu. Nah, juga program-program khusus lainnya. Banyak sekali hal-hal yang kita di sini bisa lakukan untuk meningkatkan kualitas mereka dulu. Kalau kita tidak meningkatkan kualitas mereka dulu, mereka tidak akan bisa bekerja. Karena mereka belum tahu kualitasnya mereka bagaimana. Mereka tidak tahu cara bekerja bagaimana. Dan mereka tidak tahu di mana mencari pekerjaan yang memang cocok dengan kualitas mereka. Kalau kualitas mereka rendah, pekerjaan mereka jadi tukang. Tapi kalau kita tingkatkan kualitas mereka, mereka kemungkinan akan bisa menjadi owner perusahaan seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menempelkan pemahaman karakter kemanusiaan yang benar saat berperilaku dalam kehidupan maupun usaha. Nah, di sini bagaimana caranya kita menempelkan karakter di dalam lingkungan sosial, di dalam bersikap, di dalam bertingkah laku, berkepercayaan, dan berusaha. Seperti contoh, banyak hal-hal yang kita lihat di masyarakat sendiri, isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang memang datang dari kehidupan mereka sendiri. Karena apa? Karena pemahaman sikap mereka dari sikap lingkungan, kemudian yang bisa kita lihat seperti pembuangan sampah sembarangan, itu karena sikap mereka belum ditingkatkan. Mereka masih sikap mereka seperti zaman kuno. Mereka membuang sampah karena zaman kuno sampahnya itu alami, tapi kalau sekarang sampahnya itu plastik, seperti itu. Nah, pemahaman karakter di dalam sosial, sikap, dan tingkah laku dengan memberikan pengertian yang sebenarnya serta hal nyata tentang pengaruh dan tuntun mereka untuk bisa bertanggung jawab dalam sebuah karakter yang mereka ambil. Nah, intinya di pendidikan ini, bagaimana caranya kita bisa menempelkan sebuah karakter atau kebiasaan atau sikap yang mereka bisa gunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan bisa bertanggung jawab dalam sebuah karakter yang mereka ambil. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga,
untuk menanamkan kebijakan moral dan motivasi yang benar di masyarakat melalui penanaman dan pembimbingan di dalam pendidikan spiritual, kesadaran diri atau mental, kepemimpinan kreatif atau usaha, pendidikan etika, dan kepentingan sosial. Nah, intinya setelah kita meningkatkan kualitas mereka, meningkatkan karakteristik mereka, bagaimana caranya bisa bersikap yang baik. Kemudian yang ketiga adalah moralnya mereka. Bagaimana caranya diri mereka sendiri itu bisa bermoral yang benar. Bukan hanya baik tapi benar. Dalam pendidikan spiritual, setiap bulan kita akan mengadakan together, artinya kebersamaan, seperti kita bertemu bersama, gathering, dan di sanalah kita akan mengundang beberapa uh, spiritual leader yang akan menyampaikan hal-hal moral kepada mereka, dan juga kesadaran diri, bagaimana caranya bisa meningkatkan mentalitas mereka dalam bekerja, mentalitas mereka dalam berkehidupan, kemudian kepemimpinan kreatif dalam berusaha, pendidikan etika, kepemimpinan sosial. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita didik di masyarakat yang memotivasi masyarakat yang benar dalam bermoral. Nah, ini yang ketiga, pendidikan moral. Nah, yang keempat, untuk meningkatkan kesehatan di masyarakat melalui, nah, bagaimana caranya kita meningkatkan dan mengembangkan peningkatan pengetahuan dalam kesehatan lingkungan, pertanian dan peternakan alami, produk rumah ramah yang artinya bagaimana cara masyarakat sendiri yang bisa menciptakan sebuah produk untuk mereka gunakan, maupun itu dalam hal makanan, maupun itu dalam hal sandang pangan atau papan. Kemudian kebiasaan makan dan hidup sehat, kita harus kembangkan itu di masyarakat. Karena apa? Karena zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang kita temui di masyarakat kecil. Mereka itu tidak berdaya yang namanya sakit, yang namanya kesehatan. Mereka kadang-kadang memiliki sebuah kanker atau apa, dan mereka pergi beroperasi. Mereka tidak punya yang namanya keuangan. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa menempelkan kebiasaan makan dan hidup sehat dulu? Karena kalau kita memikirkan sebuah masalah seperti penyakit atau apa yang memang sudah ada di masyarakat lokal sendiri, kadang-kadang sulit. Tetapi kalau kita bagaimana caranya kita bisa berbagi sebuah kebiasaan hidup sehat buat mereka, itu hal yang paling penting yang harus kita lakukan. Kemudian sekolah bersih dan sehat, penyuluhan HIV AIDS, dan banyak hal yang kita bisa ajarkan kepada masyarakat. Didik bagaimana caranya masyarakat itu berkesehatan yang lebih baik. Nah, singkatannya di sini, tujuan dari pendidikan kita di sini adalah menciptakan masyarakat itu mandiri. Nah, jelas dari sanalah pertama dari kita meningkatkan kualitas diri mereka, mulai dari kualitas skill, mulai dari kualitas bagaimana caranya berpikir kreatif, kualitas bekerja, kualitas dari sumber daya yang mereka miliki. Setelah kita angkat itu, baru kita akan posisikan mereka di dalam karakter yang benar. Bagaimana caranya mereka bersikap, bagaimana caranya mereka bertingkah laku dalam usaha, dalam bisnis, maupun dalam kehidupan dan dalam berkeluarga. Kemudian dari sanalah kita bisa ajarkan mereka bagaimana caranya kita bisa menuntun kesehatan moral mereka untuk menciptakan sebuah hal yang memang bisa mereka gunakan untuk menciptakan kehidupan yang baik. Kemudian yang terakhir baru di sana kita akan didik mereka bagaimana caranya berkesehatan yang baik. Nah, kurang lebih itulah salah satu pilar pendidikan yang akan kita bangun di masyarakat kecil untuk menciptakan masyarakat lebih mandiri. Karena banyak sekali isu-isu yang akan kita dapatkan di masyarakat lokal, dan salah satu penyebabnya karena kurangnya pengetahuan. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika Anda mempunyai sebuah ide atau sebuah informasi yang memang Anda ingin sharing kepada kita, silahkan hubungi kita di wirausahawadbali@gmail.com, dan Anda bisa visit pages kita di Facebook Wirausaha Bali. Dan kami sangat ingin
bantuan dari Anda, mau itu bantuan ide, informasi, feedback, saran-saran, silahkan Anda bisa menghubungi kita. Terima kasih banyak, salam wirausaha.